Halo, perkenalkan, nama saya Silvan Kosong Aparisiu. Saya dari Mahasiswa Teknik Informatika Universitas Danau Badra. Saya saat ini sedang melakukan penelitian tugas akhir yang berjudul Sistem Rekomendasi Pendukung Keputusan Penentuan Kelayakan Kelurahan Mandiri dengan metode FMADM atau Fuzzy Multiple Attribute Decision Making dan SAW atau Simple Additive Weighting berbasis web. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan implementasi metode SAW dalam pemrograman. Penelitian saya dibimbing oleh Ibu Marling, MG, SCOM, MPD, MCOM. Dan pengembangan sendiri itu saya, Silviano Konsang Aparisiu. Langsung saja kita masuk ke metode SAW-nya. Yaitu apa itu metode SAW atau Simple Additive Weighting. Menurut Fishbone dan McCrimmon dalam tahun 2013 menjelaskan bahwa metode SAW sering juga dikenal dengan istilah metode penjumlahan terbobot. Dan konsep dasar metode SAW adalah mencari penjumlahan terbobot dari rating kinerja. Rumus metode SAW yaitu RIJ atau XIJ dibagi max. Jika J adalah atribut keuntungan, berarti dia adalah benefit. Jika J adalah atribut biaya, berarti dia adalah cost, yaitu min dibagi XIZ. Dan keterangan dari setiap rumus-rumus itu yaitu RIJ adalah nilai rating kinerja ternormalisasi, XIJ sama dengan nilai atribut yang dimiliki dari setiap kriteria, dan max sama dengan nilai terbesar dari setiap kriteria, dan min atau minimum nilai terkecil dari setiap kriteria. Sedangkan benefit jika nilai terbesar adalah nilai yang terbaik. Sedangkan cost itu jika nilai terkecil adalah terbaik, di mana RIJ adalah ranting kinerja ternormalisasi dari atribut AI pada atribut. Dan rumus untuk menentukan nilai preferensi VI yaitu VI sama dengan N, J sama dengan 1, WJ sama RIJ. Itu keterangannya di bawah itu. VI sama dengan ranking untuk setiap alternatif, WJ itu nilai bobot dari setiap kriteria, RIJ nilai ranting kinerja ternormalisasi, dan nilai VI yang lebih besar mengindikasikan bahwa alternatif AI lebih terpilih. Dan ini adalah flowchart SAW, yaitu ada start sama N, yang awalnya kita mulai input data kriteria, subkriteria, alternatif, dan untuk menjadikan matriks keputusan atau matriks R. Terus turun ke bawah. Sedangkan kalau data terisi, berarti dia lanjut ke hitungan nilai normalisasi. Kalau dia invalid, dia kembali lagi ke input data. Sedangkan kalau dia data terisi, berarti yes, dia lanjut ke hitungan nilai normalisasi matriks R menjadi matriks R. Perkalian matriks R dengan bobot kriteria. Dan yang terakhir adalah hasil perankingan tiap alternatif rekomendasi keputusan penentuan kelayakan kelurahan mandiri. Dan yang terakhir adalah N atau selesai. Dan contoh perhitungan dalam metode SAW. Ini adalah perhitungan SAW. Ini awalnya itu kita buat tabel ranting kecocokan alternatif dan kriteria. Di situ ada alternatif kelurahan itu kelurahan Bener, Kiricak, Tegarejo, sama Karangwaru. Sedangkan kalau CI, C1, C2, C3, C4, C5 itu kriterianya atau subkriterianya. Yaitu C1 adalah pendidikan, C2 ekonomi, C3 kesehatan, C4 lingkungan, C5 akses transportasi, C6 sarana prasarana.
Dan setelah itu kita mendapatkan berdasarkan pada tabel rantai kecocokan alternatif dan kecocokan yang di atas, dapat dibentukkan matriks keputusan X sebagai berikut. Ini adalah matriks X-nya. Dan setelah kita mendapatkan matriks X, persamaan matriks X menjadi matriks R berdasarkan persamaan, yaitu kita pakai rumus RIJ untuk mendapatkan matriks R-nya. Itu kita pakai rumus RIJ sama dengan XIJ dibagi max. Dan keterangan dari rumus yang RIJ itu nilai rantai kinerja ternormalisasi. XIJ dia adalah nilai atribut alternatif yang dimiliki dari setiap kriteria. Max yaitu nilai terbesar, dan benefit itu jika nilai terbesar adalah nilai terbaik. Ini perhitungan sesuainya. Yang pertama, kita menghitungkan C1. Ini baris C1 yaitu ada 1155. Karena kita pakai benefit, jadi kita membagikan nilai yang max, yaitu maksimum dari nilai-nilai yang di situ. Jadi kita bagikan 1 dengan 5. Terus sama juga dengan yang B, itu kriteria ekonomi. Itu kan benefit juga, kita bagikan ke 2 bagi 4 karena 4 adalah nilai maksimum. Sama juga seperti yang C-nya itu kesehatan, 5 bagi 5 karena dia mempunyai nilai maksimum itu nilai 5, angka 5. Dari perhitungan di atas diperoleh matriks normalisasi sebagai berikut, yaitu matriks R. Kita normalisasikan matriks X-nya ke matriks R. Itu mendapatkan hasilnya 0,2, 0,211. Selanjutnya, hasil ranking atau nilai terbaik untuk setiap alternatif dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Ini adalah rumus untuk menghitung agar bisa mendapatkan nilai kelayakan. Dan di bawah itu adalah keterangan untuk memberikan nilai pada masing-masing kriteria sebagai berikut. W itu adalah nilai bobot dari kriteria. Itu 30%, 20%, 17%, 15%, 10% sama 8%. Itu nilai bobot itu dapat dari kriteria. Itu ada 8, 10, 15, 17, 20, 30. Semua itu kita harus dapatkan total 100%. Setelah kita dapat, kita harus bagi ke 100, baru nanti dikali lagi. Makanya 10 bagi 30 baru dapat 10 kali 30, makanya dapat 30% itu. Maka hasil dari yang diperoleh sebagai berikut. Yang tadi dari matriks R, kita memperolehkan perankingan untuk penentuan kelayakan. Itu B1, B2, B3, B4. Yang V1 itu 0,2 kali 0,3, 0,2 kali 0,3. Setelah dikali, kita dapatkan 0,6. Setelah dapatkan hasil yang kedua, baru kita menentukan hasil terakhir, itu 0,635. Itu hasil terakhirnya. Sama juga seperti V2 nya sama juga yang V3 nya, itu hasil kita memperoleh hasil 0,597, dan dengan C kita dapat 0,785, dan yang D 0,912. Terus selanjutnya itu berdasarkan perhitungan dari matriks sama W itu, kita mendapatkan perankingan atau hasil perhitungan pada tabel berikutnya, itu tabel untuk perankingan rekomendasi kelayakan kelurahan mandirinya. Itu kita mendapatkan juga grafik kelurahan serta keterangannya. Dan di sini kita tahu bahwa grafik mana yang tertinggi, yaitu adalah layak atau disebut layak, kelurahan yang layak, karena dia mempunyai skor yang tertinggi atau nilai yang tertinggi. Maka dari keterangan tersebut disimpulkan bahwa, dari grafik tersebut dapat disimpulkan bahwa kelurahan yang layak sebagai kelurahan mandiri yaitu kelurahan Tegalrejo dinyatakan layak, karena dia di sini dia grafiknya bahwa tertunjukkan bahwa dia yang paling tertinggi, mempunyai nomor nilai sama ranking yang tertinggi.
atau keterangan layak. Dan contoh implementasi metode SOW dalam pemrograman, dan ini adalah source code atau implementasi dalam pemrograman SOW-nya, hitungannya. Yang awalnya kita jumlah kriteria, itu select from kriteria. Sama juga alternatif, yaitu kelurahan, select from kelurahan. Terus kita dapat lagi kriteria dan nilai bobot dari from input analisa, yaitu select from kriteria. Masih sama karena kita untuk mencarikan nilai bobotnya, input nilai bobotnya. Inilah shortcode-nya atau script-nya. Dari tadi kriteria sama alternatif tadi kita mendapatkan atau kita masukin ke dalam matriks. Nah, inilah script buat matriks. Setelah kita dapat itu, kita mendapatkan normalisasi 1, yaitu berdasarkan ID atau nomor untuk menghitung normalisasinya. Baru kita dapat lagi normalisasi kedua, itu sama juga seperti itu, menghitung matriksnya sama alternatifnya. Setelah itu kita mendapatkan hasil terakhir yang tadi, nilai sama ranking dalam kotak itu. Ada keterangan juga dinilaikan layak tidak layak dengan mempunyai nilai tertinggi. Dan ini script untuk menghitung SOW-nya. Sama juga ini untuk isi kriteria. Dan ini untuk kecocokannya. Dan ini script untuk normalisasi. Dan ini script untuk hasil perhitungan. Dan ini script untuk grafik kelurahan dan nilai kelurahan. Dan yang terakhir adalah script untuk keterangannya. Ya, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Terima kasih juga dosen pembimbing saya, itu Bu Marling. Itu dosen Ibu Marling yang sudah membimbing saya sampai saat ini. Sekarang saya sudah mau lulus juga. Terima kasih. Dan mungkin ilmu ini bermanfaat atau menambah wawasan teman-teman yang nonton video ini. Mungkin ini saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Bila ada kata salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya pamit pergi dulu. Oke.